Shalom sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, semoga senantiasa diberi kesehatan dari Tuhan. Bacaan dari kitab Mika pasal 1 ayat 1-7. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moreset pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Pemberitahuan hukuman atas Samaria. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah, hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semua ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah, dan akan menyingkap dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan kuhancurkan, sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal. Peringatan karena kasih. Apa jadinya jika seorang raja sudah turun tangan untuk mengatasi kekacauan dan pemberontakan yang terjadi di dalam kerajaannya? Dapat dibayangkan, ia akan turun dengan penuh kekuatan amarahnya agar rakyatnya mendapatkan para pemberontak itu dan memberi hukuman yang berat. Perikop ini berisi peringatan yang sangat keras dari Tuhan melalui Nabi Mika kepada dua kota, yaitu Samaria di kerajaan Israel Utara dan Yerusalem di kerajaan Yehuda di selatan. Di kedua kota tersebut terjadi kemerosotan moral. Peringatan tersebut adalah inisiatif Allah sendiri. Allah tidak menghendaki umatnya berlarut-larut hidup dalam dosa. Mika menggambarkan Tuhan dalam kemarahannya keluar dari tempatnya bersemayam, menjejakkan kaki di bumi sehingga membuat terbelah dan luluh. Kota Samaria akan diluluh lantakan hingga yang tersisa hanyalah puing-puing reruntuhan. Tuhan begitu peduli dengan umatnya, dan kepeduliannya itu ia tunjukkan dengan memberi peringatan melalui utusannya. Tujuannya agar umat melakukan kebenaran seperti yang ia kehendaki. Peringatan Tuhan tidak hanya ada pada zaman dahulu, tetapi hingga saat ini melalui orang-orang yang diutusnya atau melalui peristiwa hidup. Peringatan itu diberikan karena kasih-Nya meski kita jauh dalam dosa. Justru dalam keadaan kita yang berdosa itulah mata Tuhan makin tajam terarah pada kita, dan tangan-Nya terulur demi menolong kita. Itulah kebesaran kasih Allah yang tiada taranya. Untuk itu dibutuhkan kepekaan, keterbukaan, dan kerendahan hati untuk menerima peringatan dari Tuhan. Jangan mengeraskan hati atau berpura-pura tidak tahu.
Tuhan tak akan jemu untuk terus membuat gelisah hati orang yang melakukan dosa. Bertobatlah. Peringatannya datang dengan cara yang paling lembut hingga paling keras. Kita hanya memilih peringatan seperti apa yang akan datang. Jangan keraskan hati ketika Allah menegur untuk menghindarkan dan menyelamatkan kita dari penghukuman karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.